Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, semoga kita semua sudah bangun dalam keadaan sehat, semangat dan selalu bahagia karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali sejenak bersama di hadapan Tuhan melalui Renungan Pagi edisi 26 Januari 2022. Lukas pasal 6 ayat 24 sampai 26. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Bolehkah orang Kristen kaya? Saudara sekalian, sekilas perkataan Yesus dalam teks ini membuat kita bertanya-tanya, apakah menjadi kaya, puas, gembira, dan disukai orang merupakan suatu celaka? Kalau begitu, apakah orang percaya tidak boleh kaya? Atau bolehkah orang Kristen kaya? Saudara sekalian, mengapa Yesus menganggap celaka orang yang kaya dalam teks ini? Kalau kita memperhatikan kata memperoleh dalam kalimat karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu, maka kata memperoleh di sini adalah kata yang dipakai untuk menunjukkan pembayaran. Jadi orang kaya di sini adalah orang yang menaruh hatinya dan mengerahkan tenaganya untuk mengumpulkan segala sesuatu yang bagi dunia berharga yang akan menerimanya. Karena itulah penghiburannya, sebab apa yang telah dicari didapatkannya. Apa yang ia cari dengan sekuat tenaga, sekarang ia dapatkan. Mereka merasa nyaman hidup dengan apa yang dimiliki, sehingga merasa tak perlu bergantung pada apapun, bahkan kepada Allah. Sebaliknya, orang yang menempatkan hati dan mengerahkan segenap kemampuan untuk setia kepada Allah akan menghadapi berbagai kesukaran menurut ukuran duniawi, tidak berbahagia, tetapi sebenarnya akan menerima sukacita dan damai sejahtera surgawi. Sebab kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang timbul karena adanya kesadaran bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Maka kekayaan pun dapat diberikannya supaya dapat dipakai melayani sesama dan melaluinya nama Tuhan dimuliakan. Jadi sebetulnya kekayaan itu bukan sebuah masalah, sebab salah satu berkat untuk orang yang taat pada Tuhan adalah diberkati segala jerih lelahnya. Bahkan dalam perjanjian lama, kemakmuran adalah tanda penyertaan Tuhan, seperti orang Israel yang disediakan negeri yang berlimpah susu dan madunya. Persoalannya adalah apa yang bisa kita lakukan dengan kekayaan yang kita miliki itu, dan apa yang bisa membuat kita gagal berbuat sesuatu dengan kekayaan itu. Saudara sekalian, kita punya kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri dan menjadi serakah. Keinginan untuk menjadi kaya bisa membutahkan kita terhadap orang lain. Kekayaan itu membutahkan orang kaya terhadap Lazarus yang miskin. Akibatnya orang kaya itu mati dalam kebinasaan, sementara Lazarus itu mati lalu bahagia dalam pangkuan Abraham, sebagaimana yang dijelaskan dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Saudara-saudaraku, marilah kita makin peduli kepada sesama, terutama kepada mereka yang miskin, lemah dan tersingkir. Kita gunakan segala kekayaan, kemampuan dan sarana prasarana duniawi untuk memuliakan Tuhan dan sesama. Kekayaan duniawi tak akan kita bawa di saat kita mati. Apa yang kita punya hanya kita nikmati selama hidup di dunia ini. Kita hanya akan dibawa dengan mobil ambulans atau ditanduk ke kubur dengan luas tanah 1x2 meter saja, atau dalam pekuburan milik bersama. Yang akan kita bawa sampai kekal dan tak akan binasa adalah kasih, kepedulian, pelayanan, pengampunan, kebaikan, kesederhanaan, dan hal-hal lainnya yang berkenan kepada Allah. Inilah harta abadi yang tak akan pernah habis dan tak dimakan ngengat atau karat. Sudahkah kita mengumpulkan harta yang tak akan binasa ini? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada pagi ini. Kami dapat memulai hari kami dengan firman-Mu ini.
Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan pada kami. Dan kami percaya Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan di hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami mengarahkan hati kepadamu, mengarahkan hati kami kepada harta abadi. Dan tolonglah kami supaya kami menggunakan apa yang Tuhan berikan untuk kemuliaan-Mu. Berilah kesanggupan pada setiap kami, supaya apa yang kami miliki, kami wujudkan untuk melayani Tuhan. Dengan memiliki kasih, kepedulian, pelayanan, pengampunan, kebaikan, kesederhanaan, dan pengabdian hidup bagi sesama kami. Kiranya sepanjang hari ini kami jalani di dalam tuntunan Tuhan, dan kiranya segala sesuatu yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Hamba-Mu mendoakan seluruh pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada, biarlah mereka bersama-sama menikmati pertolongan Tuhan di hari ini. Kiranya saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka, Bapa yang akan mengulurkan tangan untuk menyembuhkan mereka. Kiranya Tuhan menerima segala harap dan doa mereka untuk kesembuhan. Kami berdoa supaya mereka yang sedang lemah iman, Tuhan kuatkan dan teguhkan. Nyatakanlah diri-Mu kepada mereka supaya mereka sungguh-sungguh dapat memahami bahwa Tuhan sangat peduli dengan kami. Dan segala usaha, rencana, pekerjaan kami di hari ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami terus mendoakan keadaan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, supaya mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Secara khusus pemerintah kami untuk mendapatkan herd community, supaya masyarakat kami akan dapat melawan segala virus yang ada, dan suatu waktu negara kami akan aman dari segala bentuk virus yang selama ini menjadi pergumulan kami bersama. Kami doakan sehingga semua dapat berlalu tepat pada waktunya, dan kami dapat beraktivitas dengan normal di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, dengar doa kami. Kami serahkan diri dalam tangan-Mu, dan biarlah kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal akan menyertai seluruh pendengar renungan pagi pada hari ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.